Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin, dosen di Politeknik Universitas Makassar, jurusan Teknologi Medik. Oleh pimpinan kami ditempatkan di Prodi D3 sebagai penulis. Hari ini saya akan menjelaskan pengajaran saya di jurusan kami. Saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya imunohematologi, virologi, kajian kompetensi, etika profesi, kimia klinik, dan imunoserologi. Dan untuk pengajaran saya sesuai dengan RPS yang saya kirim, saya akan menjelaskan tentang pengajaran di mata kuliah imunoserologi. Lalu kami sampaikan, imunoserologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang teori maupun praktek di bidang reaksi antara antigen dan antibodi. Di mana kita tahu antigen dan antibodi ini dapat digunakan sebagai petanda terjadinya suatu infeksi atau penyakit ataupun penyakit yang non infeksi. Dan ini sangat penting di dalam mendiagnosa atau membantu tenaga medis dalam menegakkan suatu diagnosa. Dan mata kuliah imunoserologi ini adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang TLM. Dan penempatan mata kuliah ini di jurusan TLM Politeknik Universitas Makassar itu di semester 3 dan semester 4, di mana jumlah SKS di semester 3 itu 2 dan di semester 4 itu juga 2. Dan SKS ini terdiri dari satu SKS teori dan satu SKS praktek. Untuk mata kuliah imunoserologi 2 sesuai yang base yang kami kirim, itu penempatannya di semester 4 dan terdiri dari berkaitan dengan CPL, yaitu CPL pelajaran di S1 itu menguasai teori yang terkait dengan pemeriksaan laboratorium medik, mulai tahap analitik sampai pasca analitik di bidang imunoserologi. Misalnya sampelnya dari darah, jaringan dan yang lain dengan menggunakan alat sederhana dan otomatis. Kemudian pelajaran selanjutnya dari sisi sikap, yaitu menunjukkan sikap dan tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri maupun berkelompok. Ini terdapat di 9. Baik, untuk mata kuliah ini CPMK-nya itu terdapat 9 CPMK, dan dari CPMK ini terdapat sub CPMK itu 14 sesuai dengan jumlah pertemuan di mata kuliah ini. Dan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali, di mana 14 pertemuan itu adalah tatap muka, baik dilakukan secara offline maupun secara online. Dan oleh jurusan kami, karena ini sudah melewati masa pandemik, kami diharapkan semua untuk melakukan perkuliahan secara luring atau di offline tatap muka, dan masih diberikan kebijakan untuk melakukan pertemuan dengan secara online. Dan saya menggunakan media Zoom untuk pertemuan secara online tersebut. Baik, untuk pokok bahasan dari mata kuliah ini, dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14, yang pertama adalah menjelaskan tentang imunologi infeksi HIV dan AIDS. Kemudian yang kedua, imunologi infeksi COVID-19, kemudian imunologi infeksi hepatitis B, imunologi infeksi demam berdarah denggi, imunologi infeksi tuberkulosis, kemudian imunopatologi penyakit autoimun rheumatoid arthritis, kemudian imunopatologi penyakit autoimun lupus erythematosus, kemudian imunopatologi penyakit hipersensitivitas tipe 1 sampai tipe 4, kemudian imunopatologi penyakit imunodepresi primer, dan imunopatologi penyakit imunodepresi sekunder. Yang selanjutnya imunopatologi penyakit tumor, yang ke-13 vitro diagnostik, dan yang ke-14 jaminan untuk
pemeriksaan serologi, yaitu menjelaskan tentang sensitivitas dan spesifitas. Adapun format penilaian saya dalam pengajaran saya menggunakan berbagai bentuk penilaian. Yang pertama itu adalah dari sisi penugasan, kemudian dari sisi sikap yaitu soft skill, kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Di mana pada penugasan itu kami menilai dari kuis yang kami berikan. Nah, kuis ini kita lakukan setiap kali pertemuan. Kemudian penugasan yang diberikan yaitu tugas mandiri dan tugas terstruktur sebanyak 120 menit. Untuk penugasan kuis itu kita lakukan sebelum pembelajaran, dan untuk penugasan tugas mandiri dan tugas terstruktur dilakukan setelah pengajaran. Tugas mandiri dan tugas terstruktur ini, tugas mandiri kami dapat memberikan tugas berupa seperti jurnal. Tugas jurnal yang kami berikan tersebut kepada mahasiswa, kami menyampaikan bahwa tugas tersebut harus yang update atau yang terbaru, baik dari sisi teori maupun praktek, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa di bidang mata kuliah imunoserologi, sehingga mahasiswa kami tidak ketinggalan dalam mendapatkan informasi hal-hal yang terupdate di mata kuliah tersebut. Dan tugas ini masuk dalam tugas mandiri yang diberikan di luar tatap muka, dan setiap topik pembahasan itu akan mendapatkan tugas tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pengantar pengajaran saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, sehat semua ya. Baik, hari ini kita akan lanjutkan materi kita untuk mata kuliah imunologi. Nah, sebelum kita mulai, kita buat review dulu mata kuliah yang telah lalu. Minggu lalu kita sudah masuk di imunopatologi yang pertama, yaitu adalah adalah sistem imun yang ada berapa jenisnya? Pertama, satu itu adalah alergi, kedua sitotoksik, ketiga kompleks, keempat delayed type hyper atau hipersensitivity. Itu semua ya, itu adalah salah satu kelainan dari sistem imun. Nah, hari ini kita akan masuk yang kedua. Yang kedua itu adalah ini. Yang kedua adalah autoimun. Jadi kita lihat proses terjadinya penyakit autoimun. Kita sudah pelajari selalu bahwa dua jenis antigen berdasarkan asalnya, yaitu dari luar dan dari dalam tubuh sendiri. Selama sistem kita bagus, maka tidak akan menghancurkan atau tidak akan merespon antigen tubuh sendiri atau sel antigen. Tetapi kalau ada sel antigen yang termodifikasi atau berubah ya menjadi not cell karena faktor lingkungan, maka ini bisa dianggap sebagai benda asing. Ingat prinsipnya respon imun, sistem kita akan mengenali benda asing itu dan berusaha untuk menghancurkan. Nah, ini deh, paham ya? Ini konsep dasar dari penyakit autoimun. Selama normal kita punya antigen sel, maka sistem kita tidak menghancurkan antigen tersebut. Paham ini? Karena sistem kita itu sudah diajari ketika terjadi maturasi. Contohnya adalah sel T dan sel D. Terus sel T, sel T itu nanti dia memang dia pembentukannya di sistem tulang, tetapi maturasinya adalah di kelenjar timus. Makanya dikatakan sel T. Dan di sana dia sel T itu dikembangkan. Dia dimaturasi, apa fungsi maturasinya? Bisa membedakan antara ini
sel antigen dan non sel. Kapan dia berubah ini jadi dari sel antigen menjadi non sel antigen, terjadilah penyakit autoimun. Nah, itu paham ya. Nah, sekarang kita lihat jenis dari sisi organnya yang terkena. Ada dua. Ada organ spesifik, berarti dia hanya mengenai satu organ saja dalam tubuh kita. Tapi ada organnya non organ spesifik. Ini banyak, bisa terkena beberapa organ. Bisa bersifat sistem. Oke. Nah ini kita lihat ada lingkaran tiga ya. Ini pink, ini biru dan ini autoimmunity. Artinya penyebab dari autoimun itu minimal kombinasi dari tiga bagian ini. Paham ya? Nah, tidak seperti penyakit infeksi. Kalau infeksi itu dia hanya satu dari lu. Ini baru misalnya infeksi kemarin kita sudah bahas, misalnya infeksi SARS, dua atau infeksi HIV. Satu dia menyerang tubuh kita, itu dari infeksi. Tapi kalau penyakit imun bisa kombinasi antara tiga ini. Bisa faktor gen, kemudian bisa faktor lingkungan, dan bisa faktor regulasi sistem. Nah, bisa nanti dijelaskan, misalnya minimal dua, faktor gen atau lingkungan, atau faktor gen dengan faktor regulasi sistem. Ada pertanyaan di sini? Oke, silakan. Oke, terima kasih kesempatannya Pak. Di sini saya akan bertanya tentang apa saja yang mengawasi sistem imun kita. Ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kita sudah jelas yang semester lalu begitu Pak ya. Jadi ada regulasi sistem ini fungsinya adalah untuk mengawasi sistem imun kita supaya dia bekerja bekerja maksimal, tidak berlebihan dan tidak juga kurang. Nah, di sini kita jelaskan tadi sudah seperti saya sebutkan bahwa untuk fungsi regulasi sistem ini terutama diperankan oleh ini sel T R atau sel T regulator. Inilah yang nanti mengawasi fungsi dari CD4 supaya CD4 itu tidak mengeluarkan banyak sitokin untuk merangsang sel B sehingga menghasilkan banyak antibodi. Paham ini? Kenapa? Karena antibodi juga itu kalau berlebihan nanti akan bermasalah. Akan nanti menjadi bisa menjadi antigen, dan antigen nanti bisa menjadi not sel antigen. Maka terjadi kompleks sih. Dan kompleks ini nanti akan bisa bermasalah, akan bisa banyak merusak organ ketika dia mengendap. Itu juga sekaitan dengan hipersensitivitas tipe D. Paham ya? Oke, ingat gitu. Jadi ingat, dan selama ini kita paham CD4 dia akan banyak menolong sel-sel sistem yang lain. Tapi itu pertolongannya butuh juga diregulasi oleh sel regulator. Tanpa regulator itu maka akan tidak terkendali itu sitokin dikeluarkan sehingga bisa berakibat buruk bagi sistem kita sendiri. Oke. Jadi yang sana kalau sistem autoimun tidak hanya satu penyebab, tapi dia kombinasi minimal dua penyebab, satu lingkungan dan faktor gennya atau gangguan regulasi. Baik, kita ini ya, sekarang kita lihat ini spektrum penyakit autoimun. Ternyata di dunia ini banyak penyakit jenisnya penyakit autoimun. Nah ini dibagi dua, Ada di sini ada yang organ spesifik dan ada organ spesifik. Banyak ya. Contohnya ini tiroiditis, ini maksudnya ini jaringannya yang terkena. Kemudian ini adalah antibodinya itu. Apa nama antibodinya adalah jaringan itu. Namanya tiroidobut. Maksudnya antibodi terhadap jaringan tersebut. Nah, ini yang kita sudah bahas kemarin ya. Hipersensitivitas tipe 2. Jadi penyakit autoimun hemolitik aneh. Dia memang dia adalah sel darah merah. Antibodinya terhadap sel darah merah. Kayak setiap saat sel darah merah akan hancur. Itu penyakit autoimun hemolitik aneh. Nah sekarang non organ spesifik. Ada yang sirosis biliar, ada sindrom Marburg-Pincus, ada Sjogren syndrome. Nah nanti kita di topik ini kita akan bahas di sini. Kali ini prevalensinya ya lumayan banyak di masyarakat. Supaya nanti kita dalam bisa memahami bagaimana mekanisme terjadinya itu
dan minimal kita tahu parameternya apa nanti yang kita periksa. Kadang-kadang lembaran pemeriksaan dari dokter tertulis ini misalnya RF, itu sudah paham oh ini dicurigai ini penyakit rheumatoid arthritis. Ada tulisan ini penyakit parameternya ANA, anti-nuclear antibody, berarti ini penyakit lupus. Itu harus kita paham sebagai ATM. Nanti di lab kita nanti akan praktekkan ini ya. Kita nanti praktekkan lab untuk mendeteksi kedua jenis penyakit ini. Itu artis rheumatoid dan lupus. Kemudian untuk jaringannya, untuk artisnya adalah sendi. Yang sendi adalah cairan pelumas di antara tulang. Kemudian antibodinya itu berupa IgG dan IgG. Kemudian ini LE, bisa ginjal, kulit, otak dan pun. Maka ini bisa semua sedang hancur. Maka ini lupus ini kalau saya progresnya itu berjalan terus, kita akan munculkan semua sedar kita, sedar merah, sedar putih dan trombosit, namanya pancytopenia. Itu dia transfus tapi tetap akan hancur sedarnya karena penyebabnya bukan dari luar. Dalam tubuh sendiri. Okay. Nah kita fokus saja yang satu ya untuk non-organ spesifik. Nah hari ini kita sudah jelaskan tadi, kita akan bahas tentang rheumatoid arthritis. Ini kita jelaskan dari sisi kata ya. Rheumatoid arthritis itu asal kata dari rheumatism. Rheumatism artinya penyakit yang mengenai muskuloskeletal atau otot pada. Kemudian ada kata art ini artinya joint atau sel. Kemudian itis inflamasi. Nah kita bisa sekarang ini bisa melihat dari gabungan ketiga kata ini maka terjadi gangguan inflamasi kronik. Ini kenapa dimarahi ini? Karena kita tahu inflamasi itu dibutuhkan dalam sistem imun. Paham ini? Tetapi yang kita butuhkan adalah inflamasi yang akut. Kapan dia kronis artinya penyebabnya tidak bisa dihilangkan dari dalam tubuh. Maka terjadi inflamasi kronik akan memunculkan jaringan di mana terjadi inflamasi tersebut. Ya, pertama tadi di sendi. Nah, di sendi awalnya terjadi penyakit ini punya bisa menyebabkan ke organ lain, misalnya kulit dan lain sebagainya. Gitu. Nah kita lihat apa itu sendi. Ya sendi itu dalam sendi itu adalah ada namanya jaringan ikat. Jaringan yang berupa kartilage. Kartilage ini dia tadi sampaikan dia berfungsi untuk melindungi tulang. Nah, kemudian di dalam jaringan tersebut ada namanya cairan senjata syneple joint. Syneple joint ini ada membrannya. Nah, membrannya ini nanti mengandung sel yang bisa memproduksi cairan. Jadi di atas kartilage itu ada sel-selnya yang bisa menghasilkan cairan sendi. Jadi sendi tidak akan hilang, tidak akan habis selama masih normal. Tapi ini volumenya bisa nanti berkurang seiring dengan bertambahnya usia. Makanya biasanya yang penyakit ini terhadap ini bisa orang-orang yang lansia yang kena. Tapi dikatakan itu tidak menutup kemungkinan orang yang usia muda bisa terkena penyakit ini. Kemudian sel ini juga ya bisa menghilangkan debris atau kotoran dalam sendi tersebut. Kemudian di atas membran sendi terdapat kapsul fibrosa. Baik, jadi ini tadi ya fungsi dari adanya pembuluh darah dan penjalan limfe. Kita jelaskan dulu nih. Limfe ini dia akan menyaring antigen yang masuk ke dalam jaringan. Misalnya antigen masuk ke dalam sendi, itu akan dibawa nanti organ limfoid sekunder melalui kelenjar, kemudian saluran limfa. Kita jelaskan nanti nih bagaimana perannya nanti. Ya. Dan ada darah. Darah itu dari fungsi darah untuk untuk membawa makanan ya kepada organ-organ atau sel-sel yang ada di jaring. Nah, yang saya katakan tadi ya, untuk penyakit autoimun itu minimal penyebabnya ada dua. Nah, ini untuk rheumatoid arthritis dua penyebabnya di sini, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik ini yaitu namanya HLA DR1 dan HLA DR2.
HeLa ini adalah nama lain dari MHC. Kalau MHC Major Histopathological Complex itu pada semua makhluk hidup. Tapi kalau HeLa ini Human Leukocyte Antigen khusus pada manusia. Nah ini saya katakan ini HeLa itu sangat polimorfik. Ya, sangat polimorfik artinya dia sangat banyak keragamannya. Walaupun orang saudara, golongan darahnya sama, tapi belum tentu HeLa-nya sama. Itu sekilas tentang HeLa. Kemudian faktor lingkungan. Ini asap rokok. Jadi bukan orang yang merokok, tapi asapnya. Ya, walaupun kita tidak merokok, tapi kita dekat dengan asap itu bisa terjadi ini. Yes, dan patogen misalnya bakteri bu. Nah, bagaimana orang yang kalau misalnya dia isap asap rokok, tapi dia tidak ada faktor genetik, tidak ada faktor tidak apa-apa. Mungkin dia ada penyakit yang lain, saya penyakit paru dan lainnya. Tapi ada yang genetik dan dia menghisap, nah itu masih punya masalah. Sudah jadi penyakit artritis, ya. Kita lihat ini faktor lingkungan ini ya, tadi dijelaskan di awal yang akan memodifikasi antigen tubuh sendiri. Apa yang dimodifikasi? Gimana dimodifikasi? Adalah ini, arginin yang membentuk pimentin dan kolagen tipe 2. Nah, kolagen tipe 2 ini dan pimentin itu adalah struktur dari tadi kolagen. Paham ya? Struktur dari kolagen. Dia terdiri dari asam amino arginin. Jadi ketika terjadi faktor lingkungan dan ada faktor genetik, arginin nanti ini akan menjadi citrulline. Ini sudah terjadi perubahan dari arginin menjadi citrulline. Ya, kalau sudah terjadi perubahan, itu namanya citrulinasi. Berarti ini tadinya normal menjadi tidak normal. Terjadi respon imun terhadap citrulinnya. Citrulline tadi akan direspon oleh dan makrofa yang ada di sendi. Ingat, sel dendritik, sel makrofa yang saya katakan di awal di pertemuan lalu, dia selalu ada di mana-mana. Ketika ada antigen dari luar dan dalam tubuh, pasti akan dihancurkan oleh sel dendritik dan sel makrofa. Paham ya? Oke. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Ya, kita lanjut ya sebelum. Nah ini. Nah, APC tadi atau sel dendritik dan makrofa yang tadi memfagosit citrulline, ya kan, ke limfonoid. Apa itu limfonoid tadi? Tadi kelenjar getah. Tadi perlu apa? Ini saluran ini. Karena pertanyaannya ada apa di limfonoid? Ini ada. Jadi pori itu kalau dia masih kering. Kalau kenapa ditulis T helper, berarti sudah bertemu dengan anti. Kalau CD4 itu belum bertemu dengan antigennya. Kemudian CD4 nanti akan menjadi T helper 2. T helper 2 nanti kita akan lihat dia akan merangsang sel B untuk membantu sel plasma menghasilkan antibody. Kenapa dikatakan di sini autoantibody? Karena antigennya dari dalam tubuh sendiri, maka dikatakan dia autoantibody. Nah, antigen tadi citrulline itu istilahnya sebenarnya itu dia harusnya autoantigen. Antigen berasal dari tubuh sendiri. Jadi kalau antigen itu kan dari luar, tapi kalau kan autoantigen berarti antigen dari dalam tubuh sendiri. Maka antibody juga disebut dengan atau anti CCP, cyclic citrulline peptide. Nah, bagaimana kejadiannya selanjutnya? Ini sudah antibodinya. Selain itu terbentuk juga sel effector atau memberi efek. Antibodi tadi sudah satu dan sel helper efek. Nah, kita lihat nanti kemana ini? Tadi kan ada darah itu masuk ke darah. Terus dari darah dia berkeliling seluruh tubuh, baru ke sendi. Paham ini? Kita gunanya pembuluh darah. Jadi ada antibodi dan sel helper masuk ke dalam darah. Dari darah dia bersirkulasi ke seluruh tubuh dan masuk ke darah, nanti kembali ke
Nah, ketika bersirkulasi itu bisa kita periksa. Paham ini? Bisa kita periksa. Kalau kita periksa, terus ada muncul antibodinya itu terdeteksi, ini penyakit rematik artrit. Coba bayangkan, kalau antibodi itu dibentuk di sini saja, di sini, sesanya itu darahnya, masa jam sedihnya untuk dites kan? Untung dia masuk dalam dah. Paham ya? Ini kita jelaskan yang dokter dalam ya dan masih ingat. Nah sekarang kita masuk di pemeriksaan untuk mendeteksi penyakit rheumatoid arthritis. Nah yang kita jelaskan adalah namanya rheumatoid factor. Nah, rheumatoid factor ini adalah autoantibody tadi, ya autoantibody tadi yang dihasilkan dari respon imun terhadap tubuh sendiri. Nah cara periksanya jadi kita harus paham ini. Nah, ini juga nanti masih di suatu hukum untuk mata kuliah imun serta. Oke. Kita lihat ini pemeriksaan rheumatoid factor metode latex. Oke, sekarang kita kalau kita butuhkan ini pertama adalah serum, kemudian reagen, ada latexnya, ada kontrol negatif, ada kontrol positif, ada kontrol negatif. Jadi ada slide-nya, dan slide-nya background hitam. Kemudian cara kerjanya sangat sederhana, kita tunjukkan sampelnya ke dalam sirkel ini, kemudian tambahkan latex, kemudian kita aduk, setelah diaduk, dirotasi pada rotator. Nah ini pertanyaan di sini, berapa lama kan dirotasi? Itu 8 menit, 100 rpm. Ini kita lihat aglutinasi. Kalau positif, biasanya diambil dengan metode semi kuantitatif. Ini tergantung dari dokternya, apakah mau kualitatif atau semi. Ya, dan kita kerjakan sesuai permintaan dari dokter. Oke. Nah selain tadi RF, ada yang namanya ACPA. Ini antibodi tadi, autoantibodi tadi yang memang dikhususkan terhadap sindrom D. Jadi tadi RF itu antibodi untuk antibodi terhadap kelainan pada kelainan pada yang gen ya. Kalau yang ini H2 ini memang tadi autoantibodi yang terhadap sindrom ini ya. Jadi antibodi tadi yang autoantibodi ini ya. Ini H2 ini kadang-kadang ini H2 positif, RF-nya negatif. H2 ini lebih sensitif dibanding yang RF. Jadi kalian bisa nanti jadikan suatu topik penelitian. Saya tidak mendeteksi pada orang yang dicurigai rematik metode ACPA, bisa ACPA atau bisa RF. Jadi ACPA ini dia nanti bisa deteksi di awal terjadinya inflamasi. Tapi kalau RF dia terjadi nanti setelah 6 bulan terjadinya penyakit rheumatoid arthritis. Paham ya? Ada dua tesnya. Ada RF, ada ACPA. Yang mana bagus? ACPA. ACPA ini lebih deteksinya lebih cepat dan lebih sensitif dan lebih spesifik. Kalau RF ini lihat RF ini bisa juga terdapat pada penyakit yang lain. Bisa LD, ya. Bisa juga penyakit ini ya lebih sensitif ACPA dibanding yang penyakit ini dia punya spesifitas di atas 94%. Jadi itu tadi materi kita sudah jelaskan bagaimana mekanisme terjadinya artritis. Kemudian kita jelaskan pemeriksaannya ini dua ya. Mungkin masih banyak lagi metode pemeriksaan. Saya harap nanti kalian bisa mengeksplor metode yang baru terhadap penyakit rheumatoid arthritis. Saya kira itu yang kita sampaikan.